Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ummahat, para ibu dan saudari sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di majelis ilmu, di majelis zikir yang paling utama di Raudhatul Jannah, taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan nanti kita di akhirat di taman surga. Karena kita berusaha untuk mencintai dan juga menekuni hadir di taman-taman surga di dunia ini, yaitu majelis ilmu. Dan semoga juga dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita meraih ganjaran yang besar sekali. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan Rajab seperti ini, salah satu dari 4 bulan haram, yang mana setiap ibadah dan amal soleh yang dilaksanakan oleh hamba Allah yang mukmin mukminah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita pada kesempatan kali ini, thalabul ilmi, hadir di majelis ilmu. Dan juga semoga dengan sebab thalabul ilmi ini, kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan kefahaman kita dalam beragama Islam ini, sehingga semakin menambah kesolehan kita, menambah khasyah, takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin tunduk patuh kepada aturan-aturannya. Ma'asyiral ummahat, para ibu dan saudari sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kaji kembali materi tentang menjadi wanita muslimah yang solehah. Karena pengajiannya ini memang pengajian ibu-ibu dan akhwat. Ya, tentu tema materi yang sesuai adalah berkaitan dengan para wanita muslimah, dengan mengambil subtema bagaimana menjadi wanita muslimah yang solehah. Dan ya sudah kita bahas pada bab sebelumnya, bab yang keempat, bagaimana wanita muslimah dan kewajiban-kewajibannya kepada suaminya.
yang sudah memiliki suami. Dan saya katakan dulu bahwa ya jangan iri bahwa kok dibahas tentang wanita muslimah yang solehah jadi istri yang baik, terus untuk suami menjadi suami yang baik gimana? Kok cuma kami saja sebagai kaum Hawa yang dituntut untuk baik. Maka ya sudah saya jelaskan, ini kan pengajiannya pengajian ibu-ibu. Tentu tidak cocok membahas tentang menjadi suami yang baik. Gitu. Itu nanti lebih tepatnya di pengajian bapak-bapak lah. Gitu. Yang kedua, ya menjadi seorang hamba Allah itu yang paling utama bagaimana kita menggapai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Nah, antara laki-laki dan wanita muslim-muslimah ya, ada kewajibannya masing-masing. Ada thariqah atau jalan yang apabila ditempuh oleh masing-masing ini, maka dia akan menggapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu dulu. Ya. Adapun bagaimana kalau suaminya tidak seperti itu? Nah, secara asal seorang hamba Allah itu ya, nilai keimanan dan ketakwaannya dinilai sendiri-sendiri. Karena juga seseorang bertanggung jawab terhadap dirinya, bagaimana nasibnya di dunia maupun kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, justru kalau boleh iri, harusnya para bapak-bapak yang iri. Kok hanya para ibu saja, para istri yang belajar untuk menjadi istri yang soleha. Tidak dibahas, dikaji menjadi suami yang soleh. Harusnya begitu, bukan dibalik. Ya. Karena kalau seseorang itu semakin meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, dia sendiri yang beruntung, bukan orang lain. Dan apalagi Allah sama sekali tidak diuntungkan dengan kesolehan seorang hamba. Allah menyatakan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, jadi hamba yang baik, yang soleh, soleha, maka sesungguhnya syukurnya itu, kesolehannya itu untuk dirinya. Untuk keselamatan, untuk kebahagiaan, kemuliaan dirinya. Baik di dunia, kelak, lebih-lebih kelak di akhir. Ya. Nah, jadi ini jangan salah persepsi. Ya. Kok hanya kita yang dituntut jadi istri yang soleha, kalau suami kok enggak, sama saja. Bahkan jadi laki-laki itu berat juga tanggung jawabnya. Ya. Dalam hadis dijelaskan kalau suami atau laki-laki itu bertanggung jawab di hadapan Allah atas istri dan anak-anaknya. Jadi dimintai pertanggungjawaban semuanya. Tapi kalau wanita itu dimintai pertanggungjawaban dari rumah tangga dan anak-anaknya, bukan dari suami. Karena wanita muslimah bukan pemimpin di dalam rumah tangga. Dia makmum. Yang jadi pemimpin adalah suaminya, kaum laki-laki. Walhasil tidak usah iri-irian kecuali dalam kebaikan, ya. Sama saja secara hukum asal bahwa hamba Allah soleh-soleha itu sama di hadapan Allah. Allah mengatakan man amila soliha min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh ya, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, sama saja. Sedangkan dia beriman, maka Allah akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah adalah kebahagiaan yang sejati, kedamaian yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya. Itu di dunia. Kemudian juga Allah menyatakan, dan kami benar-benar akan memberikan ganjaran kepada mereka
dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi daripada amal mereka, yaitu apa? Surga. Jadi demikian, sehingga kita semua sesama hamba-hamba Allah, baik laki-laki maupun wanita, yang muslim muslimah, mukmin mukminah, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan yang sudah digariskan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahas bab yang kelima, wanita muslimah dan kewajiban-kewajibannya kepada putra-putrinya. Ya tentu ini khusus untuk wanita muslimah yang telah menjadi ibu. Nah, namanya ibu itu berarti apa? Ya punya anak. Putra saja, putri saja, atau putra-putri dua-duanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan, menganugerahkan anak, baik laki-laki maupun wanita, atau kedua-duanya, kepada seorang wanita muslimah, ini sungguh nikmat yang sangat besar. Ya, anak merupakan penerus perjuangan, tumpuan harapan kedua orang tua, belahan hati dan jiwa, penyejuk pandangan mata, dan lebih utamanya menjadi investasi akhirat. Ya, jadi bukan di nomor satukan anak ini menjadi investasi masa depan di dunia. Itu nomor sekian saja. Jangan terlalu diharap-harap. Saya harus punya anak. Sebab apa? Nanti kalau saya tua, siapa yang merawat saya? Gitu kan. Siapa yang menanggung nafkah buat saya? Ya, itu bagian juga dari harapan. Tapi bukan nomor satu. Khawatirnya kalau di nomor satukan, ternyata anaknya tidak soleh, tidak soleh. Ya, tidak peduli sama orang tuanya. Bahkan sering menyakiti orang tua. Akhirnya apa? Orang tua kecewa berat. Seakan-akan dia gagal punya anak itu. Padahal tidak gagal. Ya, apalagi seorang ibu. Ya, yang mana jasanya itu lebih besar daripada seorang bapak kepada anak. Hal itu dapat dipahami dengan disebutkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat Quran dan juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan seorang ibu dibanding ayah dalam pandangan anak. Nah, di beberapa ayat Quran disebutkan, Allah menyebutkan tentang susah payahnya seorang wanita ketika mengandung anaknya, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan beberapa ungkapan. Wahnan ala wahnin, ya, kelemahan di atas kelemahan ketika mengandungnya 9 bulan lebih. Belum lagi ketika bersalin melahirkan, seakan menjadi apa, antara hidup dan mati bagi seorang wanita. Ditambah lagi wa fisaluhu fi amain, kemudian menyusuinya selama 2 tahun penuh. Wah, ini suatu kebaikan dan perjuangan yang luar biasa. Yang ini tentu hanya dilakukan oleh seorang wanita. Ya. Jadi begitu seorang manusia itu paling dekat itu dengan ibunya. Sejak awal proses penciptaan, Allah menitipkan ya, manusia itu pada seorang wanita, bukan pada seorang laki-laki. Maka ada namanya rahim. Ada namanya rahim. Rahim ini sama akar katanya dengan rahmah, artinya kasih sayang. Kasih sayang di situ. Bagaimana janin tumbuh berkembang ya, selama 9 bulan ya, lebih itu di dalam perut seorang wanita, lebih tepatnya di dalam rahim. Maka betul-betul ini suatu rahmat Allah, kasih sayang Allah untuk seorang manusia dengan sebab ibunya. Ya, dalam proses yang disebutkan dalam Al-Quran bahkan, dan disetujui dalam ilmu pengetahuan umum, yaitu ilmu embriologi. Ya. Berawal dari nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah, menjadi janin.
ditempatkan fi qararin makin, kata Allah, di suatu tempat yang sangat kokoh, yaitu rahim. Bahkan kemudian dilapisi dengan 3 lapisan itu. Lapisan air ketuban, lapisan dinding rahim, dan lapisan perut ibunya. Dan tidak hanya di situ saja, dengan sebab ibunya itu, janin mendapatkan suplai nutrisi makanan melalui plasenta. Dan itu diambilkan dari sari-sari makanan yang sebenarnya itu jatah untuk ibunya. Ibunya sudah berbagi kepada anaknya sejak dalam rahimnya. Luar biasa. Dan juga dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perjuangan. Itu saya tidak tahu banyak tentunya lah, karena tidak merasakan. Tapi para ummahat, para saudari yang sudah punya anak, ya seperti itu. Apalagi ketika usia kehamilannya sudah besar, itu susah tidur, susah miring kanan juga, susah miring kiri, susah tidur telentang juga mungkin sesek, apalagi tengkurap, gak mungkin tengkurap. Susah itu selama ya berbulan-bulan lamanya, apalagi di saat melahirkan. Kalau bapaknya paling nunggu di luar ruangan persalinan, harap-harap cemas gitu kan. Begitu ya terdengar teriakan bayi menangis, wah ini istri saya sudah melahirkan. Nah, lalu bidannya keluar, Pak, alhamdulillah istrinya sudah melahirkan. Nah, paling gitu aja gitu kan. Tapi ibunya luar biasa, mati-matian. Dan begitu janin dikeluarkan ya, dengan perjuangan yang luar biasa dari seorang wanita, seorang bidan itu langsung memberikannya kepada ibunya, didekapnya dengan penuh kasih sayang, bercucuran air mata bahagia dan terharu, lalu kemudian disusui. Ini gambaran seperti ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan seorang wanita. Ya. Manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya seorang anak. Ya, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis juga, nah dulu sudah saya sampaikan dalam bab seorang wanita muslimah dalam kewajibannya kepada kedua orang tua, gitu kan? Bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu yang paling dikuatkan kepada ibu daripada bapak. Gitu. Sehingga datanglah seorang sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bentuk ya berbakti atau khidmat ya, setelah kepada Allah itu kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian sahabatnya bertanya, dari kedua orang tua itu yang mana yang kami dahulukan? Kata Nabi, ibumu. Orang itu tanya lagi, terus kepada siapa? Ibumu. Lalu tanya lagi kepada ibumu 3 kali. Lalu orang ini bertanya lagi, kepada siapa lagi wahai Nabi? Bapakmu, cuma sekali. Jadi 3 berbanding 1. Untuk ibunya 3, untuk bapaknya 1. Jadi umpamanya, gambaran sederhananya, seorang anak itu dipanggil oleh ibunya sama bapaknya. Dahulukan yang mana? Ketika bersamaan gitu, manggilnya. Dahulukan ibunya. Jangan bapaknya. Gitu. Bapaknya nanti. Gitu. Nah ini menunjukkan keutamaan ya kedua orang tua dalam pandangan anak, terutama ibunya. Maka ini bagi para wanita muslimah sebuah anugerah yang besar secara kodrati yang wajib direnungkan dan disyukuri. Betapa Islam menempatkan wanita itu sangat mulia, sangat agung dengan ya bukti-bukti pengorbanan perjuangan yang sangat nyata. Terutama dalam hal bagaimana ya mengandung, melahirkan, merawat, mengurus anak-anaknya. Dan seterusnya sampai tidak ada batas, sampai ya ibu ini meninggal dunia, dia akan terus selalu mencintai anaknya meskipun kadang anaknya tidak tahu diri. Maka ada syair kan di kalangan kita itu, kasih ibu kepada beta itu tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi
Tak pernah apa? Hah? Gampang. Tak harap kembali. Nah, bagai sang surya menyinari dunia, itu suatu syair yang tepat sekali menggambarkan kemuliaan seorang wanita. Ya, kan di situ tidak disebut kasih ibu bapak, enggak, kasih ibu, enggak disebut kasih bapak kepada beta, enggak, kasih ibu, cuma ibu yang disebut. Bolehlah kita kaum laki-laki merasa iri juga, tapi iri yang baik. Bagaimana seorang anak itu dalam mengagumi kebaikan ibunya, sampai digambarkan dalam syair seperti itu. Ya, kita akan melihat dalam kenyataan. Meskipun anak-anak sudah besar, sudah sukses, ya, kemudian anak itu nggak peduli sama ibunya, ibunya tetap merindukan dia, ibunya tetap menyayangi dia, ibunya tetap mencintai dia. Ibunya ngasih nggak pernah perhitungan, kalau anak kadang perhitungan. Ya. Maka ini sekali lagi membuat para ummahat dan saudari yang sudah menjadi ibu ini suatu kebanggaan yang wajib disyukuri. Ya. Dan Islam sangat memperhatikan hal ini, menempatkan wanita pada makom yang sangat mulia. Nah, maka dari sinilah seorang wanita muslimah ini punya kewajiban-kewajiban, ya, kepada Allah sebenarnya terhadap anaknya. Kewajiban itu diniatkan kepada Allah melaksanakannya karena merupakan ibadah. Ya, sudahlah sejalan dengan fitrah seorang wanita, sangat cinta sayang kepada anaknya, cinta yang tulus, yang tidak direkayasa sama sekali kepada anaknya, lalu kemudian dipoles dengan ajaran Islam, yang memang memerintahkan, menyuruh, menuntun bagi seorang ibu bagaimana bersikap baik kepada anak-anaknya. Nah, ini indah sekali. Ya, sehingga bernilai ibadah yang sangat besar bagi seorang wanita. Jangan kemudian yang dipikir, waduh, punya anak gitu kan, apalagi anaknya banyak, wah nanti capek ini, ngurusi ini. Yang dipikir cuma gitu saja. Padahal segala kesusahannya seorang wanita, mulai dari mengandung, melahirkan dan seterusnya, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu menjadi ibadah yang sangat agung. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadis, kalau ada seorang wanita muslimah meninggal dunia disebabkan karena melahirkan anaknya, maka wanita itu mati syahid. Jadi, di antara mati syahid itu adalah seorang wanita muslimah meninggal dunia bisa babil wiladah, disebabkan karena melahirkan. Mati syahid tidak ada lagi balasan kecuali apa? Surga. Nah, demikian lagi merawatnya dengan penuh kasih sayang. Niatkan karena Allah merintahkan. Mengurusinya, merawatnya, menyiapkan makannya, minumannya, pakaian dan sebagainya, dan itu waktunya cukup panjang. Sehingga segala lelah letihnya itu mendatangkan pahala yang sangat besar. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihapuskan dosa-dosa bagi seorang wanita, kelelahan itu. Karena secara umum, apapun yang menimpa seorang mukmin mukminah berupa sesuatu yang tidak menyenangkan, termasuk kelelahan, apalagi kelelahan dalam kebaikan, kata Nabi, itu menjadi penghapus dosa-dosa. Sehingga kalau ingat seperti ini, ya nggak perlu banyak berkeluh kesah lah, dijalani saja. Nah, niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapkan balasan ganjalannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan semata-mata mengharapkan balasan dari anak, karena belum tentu dibalas sama anak itu. Dan kalaupun anak membalas kebaikan ibu, nggak akan cukup bisa membalas. Nggak akan bisa. Betul? Nggak akan bisa. Anak membalas kebaikan ibu itu nggak akan bisa. Sekalipun misalnya anak ini jadi orang yang sukses, kemudian dia jadi pengusaha besar, miliarder, punya uang triliunan misalnya, lalu kemudian umpamanya datang kepada ibunya, Bu, saya ingin membalas seluruh kebaikan ibu.
Coba ibu hitunglah atau mungkin diprediksi aja kira-kira berapa rupiah sih ya ibu mengeluarkan biaya buat saya sampai jadi orang sukses seperti ini. Umpamanya dihitung, dikalkulasi atau diprediksi, oh ini habisnya 3 triliun. Ya, mungkin sangat mudah bagi anak itu untuk mengganti 3 triliun duit. Tapi yang lainnya, kasih sayangnya yang tulus, cintanya yang tulus, pengorbanannya, jerih payahnya yang lain. Demikian juga doanya. Demikian juga ya taruhan nyawa ketika melahirkannya. Tidak bisa dihitung dengan nilai-nilai materi apapun. Tidak bisa. Nah ini. Kembali kepada pembahasan ya di sini Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW ya, menyampaikan bimbingan kepada wanita muslimah yang memiliki putra putri ya, bahwasanya ketika Allah memberikan anak ini satu nikmat anugerah yang wajib disyukuri. Allah menyebut dalam Al-Quran bahwa harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Wal mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Ya namanya zina itu artinya perhiasan, berarti sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang bisa menghibur hati. Dan memang kenyataannya seperti itu. Ya. Ketika pasangan suami istri belum diberi anak kan mungkin ya ada kecemasan, ada kerisauan, ada keinginan kuat, ingin segera mendapatkan momongan kan, dan khawatir kalau nggak dapat momongan. Nah, jadi sebelum hadirnya itu sudah dirindukan, berarti sesuatu yang memang disepakati oleh semua manusia bahwa punya anak itu suatu nikmat kegembiraan yang luar biasa. Nah begitu Allah anugerahkan anak, nah alangkah bahagianya di dunia ini hidup. Ya. Walaupun memiliki apapun lah gitu kan. Karena Allah anugerahkan seorang manusia yang itu adalah darah daging kita sendiri. Nah, maka pertama ya bimbingan Islam terhadap seorang ibu muslimah bagaimana kewajibannya terhadap anak-anaknya adalah menyadari tanggung jawab sebagai ibu terhadap anak-anaknya. Jadi harus punya rasa tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala membebankan ya, tanggung jawab untuk merawat, untuk membesarkan, untuk mendidik ya kepada kedua orang tua, terutama ibu ya dalam memperhatikan anaknya. Ya. Sebagaimana secara umum dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah menyatakan ya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman di sini adalah untuk laki-laki maupun untuk wanita. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maka ini adalah pertanggungjawaban yang harus diemban oleh seorang laki-laki dan wanita yang sudah berumah tangga, apalagi sudah memiliki anak-anak. Bagaimana mereka mengupayakan agar anak yang Allah anugerahkan, Allah titipkan kepada mereka itu betul-betul secara bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian apa? Dirawat, dibesarkan, dinafkahi, dan juga diperjuangkan untuk bersama-sama ya masuk surga di akhirat, selamat dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan memberikan pendidikan yang terbaik, terutama pendidikan agama yang terbaik. Demikian juga memberikan tarbiyah. Tarbiyah itu artinya memberikan suatu bimbingan-bimbingan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga tidak kalah pentingnya selalu mendoakan kebaikan untuk putra-putrinya. Maka sebagaimana Allah mengajarkan doa yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Furqan,
Ya, Allah mengajarkan doa supaya kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan hidup yang menyejukkan pandangan mata dan juga anak keturunan yang juga menyejukkan pandangan mata. Allah mengatakan walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan ibadur rahman itu mereka senantiasa berdoa kepada Allah. Ya. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup kami, ya. Dan juga anak keturunan kami yang menjadi penyejuk pandangan mata kami. Yang dimaksud dengan penyejuk pandangan mata kami itu bukanlah karena gantengnya atau cantiknya. Bukan, tafsirnya bukan ke situ. Yang dimaksud dengan penyejuk pandangan mata itu adalah menjadi hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Menjadi hamba-hamba Allah yang qanit-qanitah, yang tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi penyejuk pandangan mata. Jadi sekali lagi bukan karena masalah fisik. Sebagai contoh lah, kita mungkin bisa melihat atau bahkan merasakan apabila kita diberi oleh Allah anak, mungkin ganteng, cantik, tapi tidak soleh. Dia membuat hati kita ini kesal, jengkel. Iya. Seakan-akan apa artinya gantengnya, apa artinya cantik kalau durhaka seperti ini, ya gitu kan. Nah, berarti bukan karena fisik, ya. Tetapi apa? Hati yang mulia, kesolehan, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah dalam doa tersebut kita memaksudkan adalah supaya dianugerahi pasangan hidup yang taat pada Allah, yang soleh-soleha. Nah demikian juga anak keturunan. Ya. Waja'alna lil muttaqina imama. Nah dikuatkan dengan itu. Waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami sebagai panutan, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Itu doa singkat, padat, luar biasa. Hendaknya kita hafalkan dan kita amalkan doa tersebut. Dan dalam pengamalannya sepanjang hidup kita baca terus, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sangat penting sekali. Sebab hakikatnya soleh ataupun tidak solehnya manusia itu adalah atas taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Bukan semata-mata bagusnya pendidikan dan tarbiyah. Bukan semata-mata tingginya ilmu yang dimiliki. Memang Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut sehingga menjadi hamba yang soleh atau soleha. Ya. Sudah ada contohnya kan, Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim manusia yang ya paling soleh lah setelah Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, pendidikan apa yang diberikan oleh ayahnya? Loh, ayahnya itu seorang yang musyrik. Bahkan punya perusahaan, ayahnya itu memproduksi tuhan-tuhan palsu. Membuat patung-patung yang disembah. Jadi pendidikan apa? Ya nggak ada pendidikan yang baik dari ayahnya kepada Nabi Ibrahim. Itu menunjukkan bahwa apa? Soleh atau tidak solehnya seorang hakikatnya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya contoh yang berkebalikan, ya, kurang apa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam? Beliau itu Rasul, ulul azmi. Diberi umur panjang sampai 1000 tahunan lebih lah. Tapi apa? Anaknya nggak soleh-soleh, tetap kafir, tidak mau beriman. Kanaan itu. Beliau mengajak kepada Islam. Nah, karena apa? Allah tidak memberikan hidayah ke dalam hatinya kepada anaknya Nabi Nuh itu. Oleh karena itu, ada rahasia yang sangat penting di balik doa yang terus-menerus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanpa bosan-bosannya. Meskipun mungkin ada di keluarga kita ini orang yang memang belum mencapai derajat kesolehan. Mungkin ada dari beberapa anak itu satu anak yang masih nakal sekali. Jangan bosan-bosan dan jangan lemah, terus saja doakan.
Kita tidak tahu waktunya kapan Allah membuka hati seseorang. Dan ketika Allah membuka hati seseorang, ternyata itu dengan sebab doa-doa kita yang ikhlas, yang terus-menerus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi terus saja berdoa kepada Allah supaya ya kita dijadikan sebagai pasangan suami istri yang soleh-soleha, anak-anak kita juga menjadi hamba Allah yang soleh-soleha dengan doa tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi yang pertama harus disadari bagi wanita muslimah yang sudah memiliki anak, dia harus punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap anaknya yang telah Allah titipkan kepadanya. Karena tadi saya sampaikan isi dari hadis Nabi bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu seorang suami sekaligus ayah akan dimintai pertanggungjawaban Allah Ta'ala di hari akhirat dari keluarganya, ya, tentang keluarganya. Dan seorang wanita, artinya seorang ibu dalam rumah tangga itu akan dimintai pertanggungjawaban, ya, tentang rumah tangganya, rumah suaminya, dan juga anak-anaknya. Ya, oleh karenanya wajib bagi para wanita muslimah untuk selalu belajar ilmu agama Islam supaya memiliki bekal-bekal bagaimana bisa mendidik, mentarbiyah putra-putrinya. Gitu. Ya. Mungkin ada sebagian yang berkata, ya, Pak, kan kalau masalah mendidik anak kan kita sekarang kan sudah ada sekolah. Sekolah itu mulai dari PAUD itu sudah ada, Pak. Bahkan ada PAUD Islami gitu. Kemudian lagi TK, ya, TKA, TKB, ya, ada TKA, TKB yang Islami. SD atau MI juga banyak yang Islami. SMP demikian, bahkan ada pondok pesantren sampai perguruan tinggi Islam, Pak. Jadi kan itu sudah ada, Pak, yang memberikan pendidikan dan pengajaran. Jadi kita tinggal cari biayanya saja lah, Pak, kan gitu, sama mendoakan. Maka jawabannya, Pak, tidak cukup seperti itu. Adapun lembaga-lembaga pendidikan dengan para ustadz-ustadzahnya itu hanya sifatnya membantu kita itu. Tanggung jawab dalam pendidikan dan tarbiyah anak itu yang pertama-tama Allah bebankan kepada kedua orang tua, bukan kepada guru. Gurunya pun kan juga punya anak-anak juga sama. Makanya kalau kita perhatikan di Al-Quran, contohnya surah Luqman itu kan. Bagaimana Luqman Al-Hakim memberikan ilmu pengajaran kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Nah, dan seterusnya. Luqman Al-Hakim itu sebagai contoh model bahwa demikianlah orang tua harus memberikan ilmu pendidikan kepada anaknya. Karena Luqman Al-Hakim itu bukan guru bagi anak itu orang tuanya. Nah, adapun sekolah, lembaga pendidikan, guru, ustadz-ustadzah itu sifatnya ya kita minta tolong supaya mereka membantu dalam memberikan ilmu dan juga tarbiyah. Ya. Yang kedua, ya, anak-anak kita itu kan apalagi masih kecil, itu waktunya lebih panjang di rumah bukan di sekolah. Ya. Lebih lama di rumah. Maka tentu lebih banyak berinteraksi dengan kita sebagai kedua orang tuanya. Dan selebihnya dengan lingkungan di sekitar. Maka disitulah tentunya juga tidak lepas dan kemudian lekang dari perhatian dan pendidikan orang tua, pengawasan orang tua. Terutama ketika di rumah. Ya. Bagaimana kita mengajarkan sholat dan juga menerapkannya supaya anak ini sholat. Kata Nabi SAW dalam hadis, muru auladakum bis sholat wahum abna'us sab'i sinin wadribuhum alaiha wahum abna'u asrin.
perintahkan oleh kalian anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat dikala usianya mencapai 7 tahun. 7 tahun itu minimal mungkin kelas 2 SD lah. 7 tahun. Kelas 2 SD. Bahkan mungkin kelas 1 SD sudah mencapai usia 7 tahun. Nah, itu sudah menjadi tanggung jawab kita, terutama ibunya. Kenapa terutama ibunya, bukan bapaknya? Kan bapaknya sering keluar cari nafkah. Yang paling banyak di rumah dan berdekatan terus dengan anak-anak itu ibu. Yang menjadi guru pertama bagi anak itu adalah ibu. Yang menjadi madrasah pertama bagi anak-anak itu ibunya. Maka ada pepatah Arab mengatakan al-ummu madrasatul ula li auladiha. Al-ummu madrasatul ula li auladiha. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Sebelum dimasukkan PAUD, TK, dan seterusnya, ibu itu menjadi sekolah bagi anak-anak yang pertama. Nah, gitu. Nah, contohnya masalah sholat. Nah, ini menjadi tanggung jawab orang tua, terutama ibunya. Nah, jangan kita abai terhadap perintah Allah yang satu ini. Ini penting sekali. Walaupun kadang kita dianggap cerewet, oh tidak masalah, itu untuk kebaikan anak. Gitu. Saya suka kalau istri itu ya dia cerewet masalah sholat kepada anaknya. Paling kita laki-laki sering keluar lah. Artinya banyak waktu di luar, kurang begitu dekat dengan anak kan. Nah, ibunya itu berdekatan terus dengan anaknya. Maka kalau ibu itu selalu perhatian deh, kamu sudah sholat belum? Nah? Jam berapa ini? Belum. Lah, kenapa kok belum? Ayo sholat. Nah, itu senang kita dengar seperti itu, Masya Allah. Dan tidak bosan-bosannya dia melakukan itu. Walaupun anak itu ya ada yang nurut, enak, ada yang ya bandel. Artinya kalau nggak disuruh nggak sholat. Ini disuruh pun kadang nggak cukup satu kali, berulang-ulang. Kadang ibunya marahnya bagus seperti itu. Ya mungkin kita tidak terlalu berlebihan dalam menyikapi anak, tidak seperti ya banyaklah orang-orang tua kita dulu itu kan, aduh kebangetan kerasnya gitu loh. Sampai nggak mau sholat itu dipukul pakai sapu hijau atau apa gitu ya. Nah itu kan ya memang tujuannya bagus, tapi mungkin ya kasihan lah, terlalu berlebihan. Dan nggak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dipukulnya seperti itu. Tapi masa-masa kita dulu merasakan seperti itu. Betul apa enggak? Pukul itu betul-betul pukul. Gitu. Ada baiknya, tapi ya berlebihan. Nah kalau kita ya jangan sampai tidak keras, tapi juga nggak peduli, jangan sampai. Gitu. Jadi di usia anak 7 tahun itu sudah harus disuruh sholat. Dia diajari sholat, sudah harus bisa sholat dan mulai mempraktekkan sholat 7 tahun itu. Gitu. Makanya kita kadang perlu ngecek anak kita yang sudah 7 tahun kira-kira sudah bisa wudhu apa belum. Jangan dianggap sepele itu. Sudah bisa wudhu belum ya anak saya? Sudah 7 tahun kelas 2 SD. Coba nak kamu wudhu, saya perhatikan. Wah ternyata wudhunya kok peletot-peletot begini ya. Wah masih salah wudhunya itu. Ya, ini harus kita benerin gitu. Jadi nggak cukup kita mengandalkan sekolah saja ya. Apalagi sekolah umum kan muatan pendidikan agamanya kan masih kurang lah. Ya. Perlu kita cek juga di rumah. Ayo kamu wudhu gimana? Nanti kalau bagus kasih hadiah nggak apa-apa lah. Kalau bang bagus ya alhamdulillah. Nah ini kayak gini bagus ya. Kemudian apa sholat? Gimana sholatmu? Nah, sholat ditanya. Coba praktekkan sholat, gerakannya, bacaannya, begitu. Di usia 7 tahun itu. Nah, terutama ini bagi para ibu. Karena kedekatannya begitu dekat sekali dengan anaknya. Apalagi anak-anak yang masih kecil itu memang rata-rata kebanyakannya dekat dengan ibunya. Dikit-dikit mak, dikit-dikit umi, dikit-dikit bunda, mama. Kan gitu anak kecil itu. Jarang panggil bapaknya itu, jarang lah. Bapaknya karena kan mungkin sibuk di luar untuk cari nafkah, gitu, pekerjaan. Kemudian apa? Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Pukul anakmu itu di usia 10 tahun kalau nggak mau sholat.
Jadi ditingkatkan intensitasnya, bukan cuma ngajari, bukan cuma nyuruh, tapi apa? Ada hukuman. Sebenarnya hukuman ini ya sifatnya bukan untuk membuat dia tersakiti, tidak, tapi takdiban, dalam rangka memberikan pengajaran. Makanya mukul di sini ada tuntunannya dari Nabi SAW, bukan mukul yang keras, bukan. Tidak boleh mukul wajahnya, nggak boleh. Nggak boleh mukul wajah. Yang kedua, ya, jangan memukul dengan dorban mubarrihan. Dorban mubarrihan itu memukul yang sampai meninggalkan bekas. Sampai terluka, sampai memar, sampai lebam. Nggak boleh, itu dolim itu. Nggak boleh. Pukulnya bukan seperti itu. Nah, terus pukulnya gimana pukulnya? Ya pukulnya pakai lidi satu, di betisnya gitu aja. Jangan lidi sapu lidi, satu ikat gitu, bukan. Orang tua kita dulu kadang berlebihan ya, pakai sapu hijau itu apa namanya, rotannya kadang waktu ya itu kurang pas ya, mungkin mereka belum tahu ilmunya lah gitu. Nah kalau kita sudah tahu ilmunya itu ya tidak seperti itu memukulnya, ya mukul betisnya. Mungkin ada yang bertanya, terus apa manfaatnya Pak dipukul seperti itu? Kan nggak menimbulkan efek jerah. Loh itu secara psikis ada efek jerah juga. Bahwa ibunya yang dianggap oleh anak itu sangat sayang, cinta, lembut, ternyata bisa memberikan suatu teguran keras dengan pukulan, menunjukkan betapa pentingnya sholat. Dan ketika itu mulai diremehkan oleh anaknya. Jadi ada efek psikis juga pada anak, dan itu bagus. Gitu. Karena setelah dinasehatin, disuruh tetap membandel, tidak mau, hanya dipukul lah begitu. Nah ini kewajiban orang tua, terutama ibu. Lah ayahnya ngecek nanti, ayahnya ngecek. Mungkin sedang makan-makan, gimana nih anak kita ini yang sudah umur 9 tahun, apa sudah disiplin sholatnya? Oh itu sholatnya bolong-bolong. Nah ini masalah. Nah, jadi suaminya juga harus mengevaluasi, mengecek. Nah, nanti biar bapaknya yang turun tangan untuk memberikan peringatan. Jadi dan baiknya seorang muslim itu dari sholatnya dulu lah. Itu ya modal utamanya sholat. Bayangkan syariat apa coba dalam Islam yang orang Islam itu belum balik tapi sudah diberi tugas untuk melaksanakan, apa coba? Ya kan sholat. Daripada yang lain, syariat yang lain enggak. Puasa nggak ada dalilnya, cuma nggak ada salahnya kata para ulama diberikan pendidikan kepada anak untuk membiasakan puasa. Tapi tidak ada dalilnya harus disuruh puasa. Tapi kalau sholat ada dalilnya. Di usia 7 tahun disuruh sholat, ya diajari sholat, dan di usia 10 tahun kalau nggak mau sholat ada pukulan tadi yang sifatnya bukan memberikan suatu suatu hal yang menyakitkan. Jadi ini hanya sholat ini. Kita bertanya-tanya, ada apa di balik perintah sholat? Nah, sholat ini, Masya Allah, yang harus sejak dini ditanamkan kepada anak-anak kita untuk dibiasakan dilaksanakan. Kalau dari kecil anak-anak itu sudah suka sholat, itu insya Allah suatu pertanda baik, anak itu nanti akan jadi anak yang soleh, manusia yang soleh. Gitu. Jadi di sini pentingnya masalah sholat. Karena dalam sholat itu seseorang menyembah siapa? Menyembah Allah. Berarti dia selalu mengakui kalau dia punya Allah, dia harus beribadah kepada Allah. Dia selalu diawasi oleh Allah. Sholat itu isi dari bacaan-bacanya luar biasa, terutama ketika berdiri membaca surah Al-Fatihah, yaitu memohon kepada Allah petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu dibaca setiap rakaat dalam sholat. Sehingga kalau Allah kabulkan, berarti si anak ini akan jadi orang yang soleh, akan berada di atas petunjuk Allah, akan dibuka hatinya oleh Allah untuk mudah menerima nasihat, ajakan-ajakan kepada kebaikan. Kekuatan setannya menjadi melemah. Kekuatan setannya menjadi melemah. Mohon maaf, saya sedikit cerita. Alhamdulillah, ini bukan sombong. Saya dari kecil sama
saudara ini sudah dibiasakan untuk sholat. Karena tradisi waktu itu memang di kampung kami itu kecil-kecil sudah diajak sholat, digendong ke musola, ke langgar gitu. Jadi cukup nyantri lah istilahnya. Satu ketika kita ya kedatangan ya kerabat jauh lah, tapi mohon maaf kerabat jauh ini dukun gitu loh, dukun. Lah dukun ini kemudian mohon kepada bapak saya, ya apa nih anakmu ini tak ajari ilmu hitam, gitu kan dia pintar segala macam lah. Karena ilmunya ini kalau nggak diturunkan merasa eman gitu lah. Dan ingin memilih dari yang ada hubungan kekerabatan. Nah begitu dicoba, ya kita disuruh menghadap kerabat tadi, langsung menolak. Ya, yang dukun tadi menolak dengan mengatakan, wah nggak bisa ini anakmu dijadikan muridku karena apa? Anakmu senang sholat. Anakmu sudah senang sholat. Nah, jadi artinya apa? Ya Allah sudah memberikan cahaya di hati seseorang. Kalau dari kecil sudah sholat itu. Sehingga untuk dimasuki ilmu-ilmu setan ini kesulitan. Nah makanya kita punya anak itu gak usah terlalu muluk-muluk dulu kalau masih kecil. Ya. Sholat itulah coba ditegakkan. Mulai dari usia 7 tahun. Diberi ilmu tentang bagaimana wudhu, bagaimana sholat. Kemudian disuruh untuk sholat. 10 tahun meningkat, nanti gak mau sholat, ada itu tadi. Ya, suatu hukuman yang ringan untuk memberikan suatu pengajaran. Hingga seterusnya, sholat ini menjadi suatu tanggung jawab dia dan menjadi suatu kebiasaan. Yang dia merasa sangat bersalah kalau tidak sholat, ya bahkan jangankan tidak sholat, terlambat sholat dia merasa bersalah besar. Nah, itu bagus. Dari situlah nanti kebaikan-kebaikan yang lain akan menghampiri dia. Dari situ. Tapi kalau seorang manusia itu sudah berat sholat, gak mau sholat, itu susah untuk yang lainnya itu. Karena sholat itu pangkal kebaikan. Sholat itu. Nabi mengatakan di akhirat yang pertama kali dihisab dalam hal kebaikan dari seorang hamba apa? Sholat. Kalau sholatnya baik, amal yang lainnya dianggap baik. Kalau sholatnya tidak baik, rusak. Amalan yang lainnya dianggap rusak. Nah, berarti sholat ini menjadi suatu cerminan dari apa? Amal seorang manusia. Maka sangat ada suatu perhatian yang kuat dari ajaran Nabi SAW tentang masalah sholat yang harus ditanamkan sejak dini kepada putra-putri kita. Terutama sholat subuh paling berat anak-anak itu, gitu. Masih apa istilahnya? Bangkong lah istilahnya. Masih tidur aja gitu kan. Dan kadang-kala kita itu antara idealisme untuk bagaimana mengharapkan anak ini jadi soleh dengan kadang ada perasaan juga ya, kadang sakno gitu, kasihan. Ya mungkin dia capek belajar gitu kan, wah harus bangun. Tapi kita jangan terlalu mendominankan perasaan sudah. Jangan terlalu baper, ya, kan? Untuk kebaikan semuanya, terutama anak kita. Toh kalau anak ini sudah memiliki tanggung jawab dan kesadaran, dia nggak perlu dibangunkan, dia bangun sendiri. Bahkan mungkin bangunnya sebelum kita bangun tidur. Begitu. Jadi kadang-kala ya masih ada lah sebagian dari kita tuh anak itu belum sergap untuk melaksanakan sholat, terutama sholat subuh lah. Jadi tidak apa-apa, ya kadang-kala anak itu kadang-kadang ngerodong ngambek, kadang mungkin nangis, nggak apa-apa. Ya dibangunkan saja gitu ya. Tiap hari ya nggak apa-apa, bangunkan saja tiap hari begitu, nggak apa-apa. Lama-lama akan terbiasa. Lama-lama anak itu mikir, aku nggak enak ya, terus-terusan digugah terus ya. Dimarahin terus kan nggak enak ya. Nah, dimarahin terus nggak enak, diomeli terus kan nggak enak gitu. Itu bagus efek seperti itu. Akhirnya dia akan merasa takut, sementara kepada kita nggak apa-apa, latihan. Dia bangun, ya ambil wudhu, walaupun agak terpaksa, ada agak berat-berat gitu. Itu. Tiap hari begitu, karena menjadi kebiasaan, akhirnya terbiasa. Dan akhirnya menjadi ringan. Karena ini penting sekali masalah sholat. Nah, ini Allah bebankan tanggung jawab ini kepada kedua orang tua, terutama ibu, karena ibu paling dekat dengan anak dan selalu ada di rumah. Nah, demikian juga para ibu yang punya anak-anak sudah besar-besar, belum tentu juga disiplin sholatnya mungkin. Nah, tetap harus diperhatikan, gitu. Dicek. Yang kuliah-kuliah, yang sekolah-sekolah itu kan, ya perlu dicek. Ya, ditelepon kalau waktunya sholat, kamu sudah sholat belum? Nah, waktu duhur gitu.
Sholat sudah Bu, alhamdulillah. Nah gitu, dicek lah. Anaknya pergi mungkin mau studi gitu, ingatkan, dipesankan, jangan tinggalkan sholat ya. Selalu sholat, awas ya, jangan tinggalkan sholat. Begitu, penting masalah itu. Karena itu menjadi awal mula kebaikan-kebaikan. Demikian juga tentang akhlak ya, yang kita ajarkan ya akhlak yang praktis-praktis saja untuk anak-anak. Maka di sini barulah betapa nikmatnya kalau para ibu itu rajin ngaji sehingga ilmunya mencukupi. Lah kalau nggak ngaji, mau ngomong apa? Nggak punya ilmu. Soalnya. Pepatah Arab mengatakan faqidus syai la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa, nggak mungkin bisa ngasih apa-apa. Kan gitu. Nah, kalau panjenengan, alhamdulillah sudah lama ngaji, tentu banyak ilmu yang sudah diserap. Nah, sampaikan pada anak. Dari hal-hal yang sederhana aja, sederhana di rumah gitu kan. Anaknya ngomongnya mungkin dusta, tegur gitu kan. Anaknya ngomongnya mungkin meso, ya tegur lah. Ya kan? Anaknya kurang sopan, ya dikasih tahu. Ketika makan, anaknya makan kok kanan kiri oke. Jadi tangan kanan pegang sendok, tangan kiri pakai garpu, megang garpu. Dua-duanya sama. Masuk mulut juga. Nah, itu tegur. Cukup yang kanan saja kalau yang masuk ke mulut. Maksudnya yang menghantarkan makanan ke mulut gitu. Nah, sebelum makan kok kemudian tidak baca basmalah ya. Kasih tahu baca bismillah. Nah, ini hal-hal yang akhlak-akhlak yang adab-adab yang praktis-praktis itulah. Tentang masalah mungkin ya membuka aurat juga jangan sembarangan dikasih tahu. Supaya anak ini menjadi tahu dan merasa malu, terutama anak perempuan. Nah gitu, aurat itu. Nah, jadi mulai dari kecil sudah harus dilatih lah. Nah ini ibu betul-betul berperanan besar ya dalam mewujudkan tarbiyah pendidikan awal ya, kepada anak-anak di rumahnya itu. Dan itu tentu niatkan ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bagian dari perjuangan ibadah kepada Allah dan perjuangan menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Ya. Dan sungguh sejarah telah mencatat bahwa tampilnya orang-orang besar dalam sejarah itu ternyata pengaruh besar dari ibunya, bukan dari bapaknya. Gitu. Ini ada penelitian seperti itu, seperti yang dalam buku ini. Ya, tampilnya orang-orang jadi orang-orang besar yang ya berpengaruh dalam sejarah maupun peradaban, memiliki kesolehan, keagungan, prestasi, itu tidak lepas dari sokongan di belakangnya itu, yaitu ibunya. Dan doa dari ibunya. Itu. Sebagaimana di sini mungkin contohnya ya, sahabat Zubair bin Al-Awwam yang disebut dengan hawarinya Rasulullah itu, dia menjadi sosok pemuda yang sangat pemberani, ya, sangat soleh, ya, berjuang untuk Islam luar biasa. Tidak lepas dari sosok ibunya yang luar biasa juga, yaitu Sofiyah binti Abdul Muthalib. Bagaimana mendidik Zubair bin Al-Awwam dengan penuh kasih sayang dan dedikasi. Jadi di balik itu ada ibunya yang seperti itu. Ya, demikian Ali bin Abi Thalib. Wah, ini sosok sahabat yang luar biasa tentunya kan, menantunya Nabi, Khulafaur Rasyidun, dijamin masuk surga. Ya. Ternyata juga tidak lepas dari sebab pendidikan dan akhlak mulia yang diajarkan oleh ibunya sendiri, yaitu yang bernama Fatimah binti Asad. Itu ibunya Ali bin Abi Thalib, istrinya Abu Thalib. Sangat berpengaruh itu kepada kepribadian dan kejiwaan seseorang dalam pembentukan karakter. Makanya dulu kita sudah membahas bahwa dalam masalah mencari pasangan hidup itu yang paling diutamakan agamanya. Yang diutamakan adalah wataknya yang baik dan agamanya yang baik.
Dan yang kedua, para ulama rata-rata menjelaskan tentang kiat-kiat mencetak anak soleh dan soleha itu diawali dari memilih ibunya atau memilih ayahnya. Gitu. Bukan dari misalnya ketika seorang istri itu mengandung ya lalu kemudian sering dibacakan Quran ke janin. Bukan dari situ lagi, dari sebelum itu Bang. Mencetak anak soleh. Dari mana? Mencarikan calon ibunya yang soleha. Artinya si laki-laki ini cari wanita yang baik agamanya. Sebab nanti akan berpengaruh bila mana Allah takdirkan memiliki anak. Seperti itu. Kemudian kita tahu sosok Muawiyah bin Abi Sufyan, kan? Termasuk dia pemimpin orang-orang Arab yang sangat cerdas, Muawiyah, dan salah satu penulis wahyu. Ya. Itu tidak lepas dari sosok ibunya, yaitu Hindun binti Utbah, yang cerdas, tegas, disiplin luar biasa. Maka lahirlah Muawiyah seperti itu. Dari situ. Kemudian lagi, siapa? Siapa yang tidak kenal Umar bin Abdul Aziz? Yang disebut khalifah kelima bahkan dari Khulafaur Rasyidin. Sebenarnya kan Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Cuma ada yang mengatakan 5, yaitu sampai turun ke Umar bin Abdul Aziz. Cicitnya Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini adalah keturunan ya dari Umar bin Khattab. Dari jalur ibunya. Nah, ibunya Umar bin Abdul Aziz itu namanya Asim. Asim ini anaknya Asim. Asim ini anaknya Umar bin Khattab. Jadi Asim itu ibunya Umar bin Abdul Aziz. Kemudian lagi bapaknya Asim, namanya Asim juga. Gitu. Jadi nama perempuan sama laki-laki kok sama gitu. Sehingga kalau disebutkan nasab itu begini, Umar bin Abdul Aziz ya, itu punya ibu namanya Asim. Asim ini anaknya Asim bin Umar bin Khattab. Ya. Asim ini anaknya Asim bin Umar bin Khattab. Nah, kenapa di sini Umar bin Abdul Aziz menjadi sosok yang hebat seperti itu ya? Karena pengaruh pendidikan dari ibunya yang bernama Asim. Ya, Asim. Asim ini punya ibu yang dalam kisahnya itu Umar bin Khattab menikahkan Asim, anaknya Umar bin Khattab, dengan seorang wanita biasa. Ketika Umar itu di malam hari berpatroli, kan suka berpatroli gitu ceritanya ya. Tiba-tiba beliau mendengar ada sebuah pertengkaran antara dua orang wanita. Lalu Umar merapatkan telinganya ke tembok itu. Ternyata apa? Seorang ibu dengan putrinya bertengkar. Karena apa? Ibu dan anak ini menjual susu. Menjual susu. Ibunya mengatakan kepada anaknya, kepada putrinya, kamu campur susu itu dengan air, biar banyak. Sehingga kita untungnya banyak. Anaknya nggak mau, oh jangan ibu, ini penipuan ibu. Nanti hasil dari jual kita itu tidak diberkahi oleh Allah. Luar biasa ya. Padahal nggak ada yang tahu loh, kecuali Allah ya. Seumpama susunya itu dikasih air, gitu kan jadi banyak. Nanti untungnya kan besar, karena susunya jadi melimpah. Anaknya nggak setuju. Memang tidak ada yang tahu ibu, tapi Allah Maha mengetahui. Kita takut sama Allah. Nah Umar mendengar itu. Potongan dialog tadi tuh didengar Umar langsung, Masya Allah, luar biasa wanita ini. Lalu akhirnya tanya-tanya kepada sahabat-sahabatnya, siapa wanita itu, dijelaskan. Akhirnya apa? Umar pulang, dan ada beberapa putranya belum menikah. Langsung nunjuk si Asim. Asim, hendaknya kamu taat sama bapakmu. Kamu kan belum menikah. Aku nikahkan kamu dengan si wanita itu. Dia punya kelebihan begini-begini diceritakan. Langsung Asim, baik ayah, saya akan menikahi dia. Hanya menikahlah dengan wanita tadi. Padahal kan ketika itu Umar Khattab kan jadi Amirul Mukminin, artinya jadi presiden lah gitu kan.
Nah ini anaknya presiden, Asim ini mau menikahi wanita biasa tadi, penjual susu yang jujur tadi. Nah dari pernikahan itulah lahirlah Asim dan perempuan namanya Asim. Nah Asim ini adalah ibu dari Umar bin Abdul Aziz, luar biasa. Nah jadi di sini pengaruh seorang ibu itu luar biasa dalam mempengaruhi watak dan kepribadian seorang anak. Sangat berbekas dan berkesan sekali ya, bagaimana sikap-sikap, bagaimana perlakuan-perlakuan ibu kepada anak sampai mereka dewasa. Maka di sinilah semakin terasa manfaat dan pentingnya sekali lagi para ibu, para ummahat dan saudari-saudari baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah ya, pentingnya memiliki ilmu agama yang ya yang mencukupi lah. Jangan ilmu agamanya minim sekali, jangan. Ya. Jadi dengan ilmu inilah kemudian memiliki modal untuk bisa memberikan banyak kebaikan, terutama kepada orang-orang terdekat, ya, kepada anak terutama bisa memberikan nasihat, bisa mengajarkan ya hal-hal yang sangat diperlukan oleh anak itu, terutama di dalam rumah itu. Nah, dan itu menjadi suatu kebiasaan, akhirnya menjadi suatu kepribadian yang melekat pada dirinya. Sehingga kelak mereka menjadi insan kamil, artinya manusia yang sempurna, manusia yang soleh-soleha. Para ibu dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin itu dulu ya bab tentang wanita muslimah, kewajibannya terhadap putra-putrinya. Yang pertama poin tadi adalah mengetahui tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, terutama dalam mendidik putra-putrinya. Ya. Karena waktu yang sudah melewati batas akhir kajian kita pada kesempatan kali ini, saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semoga terutama yang hadir di majelis ini mendapatkan ganjaran yang besar, teriring dengan bulan Rajab. Ya, masih bulan Rajab, tanggal berapa ini? Masih kan? Akhir ini sudah mendekati, atau mungkin 20-an lah gitu ya, belum hitung. Tapi masih bulan Rajab. Artinya insya Allah segala ibadah kebaikan dengan ikhlas dilakukan, itu pahalanya tidak seperti biasanya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan wasilah ya, cintanya kita kepada ilmu agama dan cintanya kita hadiri majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita dan juga selalu mencurahkan kepada kita hidayah taufiknya, sehingga dalam situasi dan kondisi apapun semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menempatkan kita di jalannya yang lurus, jalan yang dirahmati dan diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oh ada. Ya. Ya. Kalau apa? Oh iya. Untuk biaya pendidikan itu untuk mensupport lembaga pendidikan gitu dah. Iya. Masalah zakat mal ya. Ya, jadi yang ditanyakan oleh ibu yang menanyakan ini tentang mengalokasikannya, mengalokasikan dari zakat mal. Ya. Untuk zakat mal itu alokasinya ke 8 asnaf, ya. Ke 8 golongan yang disebutkan di surah At-Taubah ayat 60. Beda dengan zakat fitri atau zakat fitrah. Kalau zakat fitri atau zakat fitrah itu untuk fakir dan miskin, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Ya, jadi kalau zakat fitri itu jangan ke yang lain, sudah ke satu pos saja, yaitu posnya orang-orang fakir dan miskin. Tapi kalau zakat mal itu kepada orang fakir miskin dan kepada 7 golongan yang lain. Jadi jumlahnya 8. Yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal mu'allafati qulubihim wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab wal gharimina
wabni sabil, wa fisabilillah. Jadi ada 8 golongan. Ada 8 golongan. Nah, kira-kira ini sesuai yang ditanyakan tadi, zakat mal dialokasikan untuk ke lembaga pendidikan, misalnya menyokong ustadznya, Bu ya. Nah, begini, kalau ustadznya itu ternyata masuk kategori fakir miskin, berarti sudah jelas itu, nggak ada perselisihan pendapat dengan para ulama, ya kan? Bahkan lebih utama, karena di samping fakir miskin juga mereka itu berjasa dalam memberikan pendidikan kepada umat, kepada kaum muslimin, gitu. Jadi sangat diutamakan, gitu. Ya. Jadi misalnya nih, kita ambil dulu satu permisalan. Ya. Ternyata memang kita memberikan zakat mal ini kepada ustadz-ustadz yang memang kehidupan ekonominya sangat minim sekali, sangat memprihatinkan. Ya, itu tentu sangat pas untuk diberi zakat mal, masuk kategori fuqara wal masakin. Dan itu tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Jelas? Nah, yang kedua, bagaimana kalau ini ustadz-ustadznya ini juga ya kehidupan ekonominya sedang-sedang saja lah, tidak kaya tapi juga tidak termasuk kalangan fuqara wal masakin gitu. Hanya saja kita niatkan memberikan zakat mal ini mensupport karena mereka tergabung dalam lembaga pendidikan Islam. Apakah itu tidak termasuk fisabilillah Ustadz? Gitu kan? Karena fisabilillah juga termasuk salah satu dari 8 golongan tadi. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Gitu. Pendapat yang pertama, diantaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwa fisabilillah itu khusus dalam hal peperangan melawan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Jadi zakat mal itu dialokasikan untuk membeli pengadaan persenjataan, gitu. Kemudian untuk logistik bagi para mujahidin dalam perangnya di jalan Allah, gitu. Nah, dan sebagainya yang bersangkut paut dengan pembiayaan jihad fisabilillah. Jadi fisabilillah itu maksudnya khusus dalam hal jihad fisabilillah. Sementara ulama yang lainnya seperti Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah atau yang lainnya lebih meluaskan makna fisabilillah. Paham? Lebih meluaskan cakupannya dari fisabilillah. Intinya segala macam usaha, segala macam perjuangan untuk Islam dan kaum muslimin itu masuk fisabilillah. Di antaranya mungkin untuk membangun masjid-masjid, untuk membangun madrasah-madrasah, untuk membangun pondok-pondok pesantren, dan membiayai operasional mereka. Termasuk di situ kan ada ustadz-ustadzah juga, itu masuk operasional. Nah, jadi kalau menurut pendapat yang kedua, boleh-boleh saja itu diberikan zakat mal. Ya, wallahu a'lam bishawab, kita bertoleransi aja dalam perbedaan pendapat seperti ini. Ya, kalau mau memilih pendapat yang pertama silahkan, tapi jangan mengatakan bahwa kalau mengambil pendapat kedua itu wah ini sebuah kemungkaran, ya enggak juga. Ya, karena masih masuk kategori fisabilillah. Sehingga ya ini masalah khilafiyah seperti ini saling toleransi saja. Kalau jenengan mau mengambil pendapat bahwa ya memberikan sebagian dari zakat mal kepada ustadz-ustadzah karena terlibat dalam fisabilillah juga, karena mereka memperjuangkan Islam dan untuk kepentingan kaum muslimin, maka tentu bisa masuk juga ke situ. Ya, jadi demikian pandangannya dalam masalah fikih mengenai yang ditanyakan tadi. Ya, tidak masalah lah, tidak masalah. Iya. Iya. Memang di antara orang-orang yang wajib untuk dinafkahi itu orang tua. Tetapi ada syarat-syarat seseorang itu menjadi wajib memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada kedua orang tuanya, kepada saudara-saudarinya,
kepada kerabat-kerabatnya, kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, itu menjadi wajib memberikan nafkah karena ada syarat-syaratnya. Syarat pertama adalah orang yang akan menafkahi punya kemampuan untuk menafkahi. Jelas? Jadi kalau miskin, jangankan untuk nafkahi orang tua, dia sendiri juga makan susah misalnya, ini nggak bisa, nggak wajib. Karena apa? Nggak ada kemampuan. Ya, nggak ada kemampuan. Yang kedua, kalau itu menafkahi orang-orang yang ada hubungan kekerabatan, memang dia ada hubungan kekerabatan. Seperti dengan saudara-saudari, seperti dengan kerabat yang lain, apalagi dengan orang tua, jelas ada hubungan kedekatan sekali secara nasab. Berarti kan masuk gitu ya. Nah, yang ketiga ini yang perlu dicatat di sini. Orang-orang yang dinafkahi itu tidak mampu. Loh, ngerti ya? Tidak mampu. Kalau mereka mampu, tidak wajib jadinya sunnah. Kadangkala orang tua itu memang sudah sepuh dan tidak bekerja, tapi hartanya banyak. Lah anaknya malah ekonominya minim. Ada seperti itu? Ada loh. Ada. Orang tuanya itu walaupun sudah tidak kerja, hartanya banyak. Dulu dia orang kaya, banyak simpenannya. Dia bisa, atau dia memang ya sebelumnya sudah punya harta banyak, tanahnya di mana-mana, punya properti, punya ini. Walaupun sudah sepuh, tidak bekerja, sudah pensiun, tetap dia orang kaya. Lah, qadarullah anaknya lo malah miskin. Pas-pasan. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Nggak wajib anak itu menafkahi orang tuanya. Nggak wajib. Kalau mau, sunnah saja hukumnya. Demikian itu kaedahnya seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya orang tua nggak mampu, anak mampu, ya wajib memberikan nafkah sama orang tua. Untuk penghidupan sehari-harinya, terutama kebutuhan yang pokok. Gitu. Nah, kalau pertanyaan begini, orang tuanya nggak mampu, anak juga nggak mampu, gimana? Ya berusahalah sesuai kemampuan anak menafkahi orang tuanya semampunya. Semampu. Begitu. Bukan berarti kemudian meninggalkan sama sekali dalam memberikan nafkah. Kan itu tentu mudarat ya. Karena siapa yang mau menanggung seseorang yang sudah tua kalau bukan anaknya sendiri, coba. Ya kan? Itu kan anaknya sendiri. Walaupun mungkin anaknya dalam keadaan kekurangan, tapi tetap bisa diupayakan. Bisa diupayakan. Bisa berbagi. Jadi kalau misalnya kemampuan si anak ini dalam sehari dia bisa membeli beras katakan 1 kilo. Dan itu sudah ngepas, maka ya diirit-irit biar bisa berbagi sama orang tuanya. Biar sama-sama bisa makan lah. Itu kasarannya begitu. Karena gimana? Orang tua nggak mampu, anak juga apa? Nggak mampu. Nah, tapi tetap kan orang itu harus berlangsung hidupnya. Harus berlangsung hidupnya. Minimal dengan ditunjang makannya, makan pokoknya. Nah, dan sebenarnya dalam Islam, kalau ada kondisi seperti itu, anak nggak mampu, orang tua nggak mampu, itu wajib mendapatkan zakat itu, baik zakat fitri maupun zakat mal sebenarnya. Makanya kalau di negeri kita masalah pelaksanaan zakat mal itu sudah bagus dilaksanakan, luar biasa, manfaatnya luar biasa. Akan sulit dicari orang-orang yang nggak bisa makan itu akan sulit dicari. Semuanya bisa makan, semuanya punya rumah dan sebagainya. Karena zakat mal itu kalau semuanya melaksanakan itu luar biasa, akan ada pengumpulan harta dalam jumlah yang sangat-sangat banyak sekali. Semacam kasus yang ditanyakan tadi, orang tua gak mampu, anak gak mampu, gimana nafkahnya? Ditanggung dari zakat mal, selesai itu. Kalau dijalankan dengan baik. Ya. Nah, tapi seperti itulah jawabannya. Jadi masalah menafkahi itu ada syaratnya tadi tiga syarat tadi lah. Seperti itu, maka hukumnya jadi wajib. Tapi kalau tidak ada kemampuan ya nggak wajib, gimana lagi nggak ada kemampuan. Cuma kan sebagai anak kita tuh yang jujur, jangan sebenarnya kita mampu tapi pura-pura tidak mampu lah itu. Itu namanya bukan tidak mampu tapi medit alias bakhil alias kikir kayak gitu. Jatuhnya nanti kepada apa? Durhaka sama orang tua. Jatuhnya ke situ nanti. Nah, gitu kan? Ya pandai-pandailah dalam mengatur lah bagaimana kita juga bisa terpenuhi kebutuhannya, orang tua juga tetap bisa kita tunjang ya nafkah
untuk kesehariannya, terutama masalah makannya itu. Nah, kalau ditanya tadi seumur hidup, ya iyalah, ya artinya mohon maaf seumur hidup dua-duanya kan, ya kan? Kan harus hidup dua-duanya toh. Kalau satunya meninggal ya sudah gak jalan ya, kan gitu. Berarti harus sama-sama hidupnya, masih hidup di dunia, berarti berjalanlah itu anak memberikan nafkah kepada orang tua. Beda lagi kalau dibalik, Bu. Orang tua menafkahi anak, itu tidak seumur hidup. Nah, anaknya sudah dewasa, kerja sendiri. Anak perempuannya sudah dinikahi orang. Itu menjadi tanggung jawab suaminya, bukan orang tuanya. Kalau ibu bertanyanya kebalikannya. Tapi kan ibu tadi pertanyaannya, Pak, anak menafkahi orang tua, bukan orang tua menafkahi anak. Kalau orang tua menafkahi anak sampai kapan, Pak Ustadz? Nah, itu tadi. Kalau anak laki-laki sudah punya kemandirian, dia juga sudah memiliki maisha, maka lepas tanggung jawab orang tua. Kalau anak perempuan dinikahi oleh seseorang, maka menjadi tanggung jawab suaminya yang menafkahi. Itu. Kalau memberi silakan, itu sunnah. Mungkin sodako atau hadiah, hibah namanya. Boleh-boleh saja. Nah, gitu. Ya itu mungkin jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.